ini, kemudian TK, dan SD. Dan sebagai mukadimah, kami ingin memberikan kabar gembira gitu ya, bahwasanya kami membuka open donasi. Jadi tanah ada lahan yang nggak seberapa banyak, 1.400 meter. Ya, yang ada di sini ataupun yang ada di luar masjid ini ya, bagi yang ingin partisipasi gitu menginfakkan hartanya dalam rangka wakaf tanah, wakaf lahan yang akan kami gunakan untuk membuka jenjang SMP. Jadi pembeli dulu itu ketika kami setelah membebaskan tanah ini, kami menghubungi Ustadz Fakhrudin yang bersama Pak Helmi. Ini Pak Helminya katanya ngajar di MIAS, jadi saya ajak ke sini gitu. Katanya beliau ada ngajar di MIAS. Jadi kami berdua waktu itu bertemu dengan Ustadz Fakhrudin. Nah, kebetulan ada dana dan alhamdulillah dari Yayasan Riyadhus Shalihin melalui Ustadz Fakhrudin hafizahullah ya, bisa menyalurkan dana sehingga terbentuk atau terbangunlah masjid ini, alhamdulillah. Dan wacananya kami sudah minta ke beliau, ke guru kita ya, untuk bisa mengisi kajian rutin bulanan di masjid ini, yaitu sekali jalan gitu ya, dari Cilegon pekan keempat itu ada kajian rutin. Nah, setelah dari Cilegon beliau mampir ke sini. Jadi ini sebagai tambahan dari jadwal yang udah ada. Ya, jadi pengisinya itu sepabrik satu alma mater gitu ya. Setahuannya di sini ada Ustadz Kifa, ada Ustadz Rojul, kemudian yang terakhir yang baru fresh from the oven itu Ustadz Yusuf. Mereka semua ini alhamdulillah adalah ya alumni Jamiah Madinah, dan kami alhamdulillah terakhir ini alhamdulillah ya beliau insya Allah bisa meluangkan waktunya juga untuk mengisi dan mentarbiyah kita semua ya, teman-teman yang ada di Wildan Generasi Qurani. Dan sebagaimana yang sudah kami share di broadcast itu, tema kita adalah bagaimana agar ikhlas itu tetap terjaga. Ya, dan alhamdulillah beliau sudah siap untuk menyampaikan materi. Oleh karena itu kayaknya diatur dulu ya, ini duduknya gimana gitu biar enaknya ya, agak ke depan gitu biar enak gitu ngelihatnya. Silakan Pak, dikondisikan saja. Untuk yang udah agak-agak sepuh mungkin nggak apa-apa senderan ya. Kalau syabab mah aduh senderan kayaknya waduh gimana gitu. Baik, kita sama-sama dengarkan uraian ilmu dari beliau Al-Ustadz Fakhrudin hafizahullah ta'ala. Fituran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhwat ikut? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan juga para ustadzah dan asatid di sekolah yang Masya Allah kita doakan semoga senantiasa berkah, dimudahkan ya, hajat-hajatnya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Kita awali dengan alhamdulillah. Ini setelah makan siang ya, di luar kayaknya panas banget ya. Enaknya apa ini? Hah? Enaknya ngopi itu, kayak beli bawa kopi itu. Ya alhamdulillah, kita bersyukur, tentunya takdir yang baik. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di siang hari ini untuk mengkonsumsi, niat kita insyaallah mengkonsumsi perkara yang lebih darurat daripada sekedar makan dan minum ya. Makan dan minum dalam satu hari 3 kali sudah cukup, bahkan ada yang diet enggak ya, mungkin 2 kali, bahkan ada yang makan cuma sekali, betul tidak? Alhamdulillah cukup. Tapi subhanallah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu adadal anfas, sesuai kebutuhan kita kepada nafas. Gimana? Ada yang mau berhenti sebentar? Bernapas? Wah, kolab kita ya. Maka begitulah daruratnya kebutuhan kita terhadap ilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada 1 detik, apalagi 1 menit, apalagi 1 jam kehidupan kita lepas dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu istri pun butuh ilmu, betul apa tidak? Ketemu anak butuh ilmu. Di setiap tempat, subhanallah. Oleh karena itu darurat kita terhadap ilmu melebihi darurat kita kepada makan dan minum. Oleh karena itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melalui kabar nabinya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya tidak ada yang selamat di alam semesta ini kecuali orang yang mengarungi kehidupannya dengan ilmu. Qala Allah azza wa jalla, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia agama. Maka semoga insyaallah pertemuan singkat kita pada kesempatan siang hari ini ya, kita awali dengan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Ikhwani fillah azakum, Masya Allah, ini kali anak ketiga ya. Pertama peresmian masjid ini ya gitu ya, yang kedua kunjungan, yang sekarang alhamdulillah ya kita sempatkan untuk kajian, dan wallahu alam semoga Allah mudahkan ya, sebagaimana di Mias rutin kalau pas waktunya
Maka di sini pun insya Allah ya, semoga kita bisa rutinkan perjalanan dari Cilegon tadi pagi ke sini. Adapun kitabnya nanti nyusul insya Allah. Karena usahakan kalau rutin ya pegang kitab, bukan sekedar tematik. Ya. Ikhwani fillah aziyakum. Pada kesempatan ini kita ingin saling sharing tawasobil haq wa tawasobis sabar, menasihati perkara isi. Karena dunia ini banyaknya cangkang, yang akhirnya cangkang jadi sampah. Ya, baik perkara dunia, kalau sekedar dunia, subhanallah, bagaimana gemerlapnya orang-orang yang diluaskan dunianya oleh Allah, tapi akhir kesudahan mereka kebinasaan. Kenapa? Karena sekedar cangkang saja sudah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka sekedar hanya mengetahui yaitu urusan dunia saja, cangkang saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara urusan akhirat mereka lalai. Ya. Ya coba. Ya sekarang hiruk pikuk yang tersibukannya sebenarnya dengan dunia dan dunia. Bukan hanya orang kafir, hatta orang beriman pun sudah banyak yang lalai. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk dalam urusan agama, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita menjadi muslim. Yang insya Allah kita pun melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Tapi antum tahu siapa yang pertama kali akan menjadi bara api neraka di hari kiamat? Tahu tidak? Ya. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali ketika meriwayatkan hadis ini. Hadis di mana kata Nabi SAW, awwalu man tusa'aru bihin nar. Pertama kali yang akan dibakar dalam api neraka siapa? Hah? 3 kelompok. Siapa? 1? Nih, yang ngurus pesantren ini. Ya. Pembaca Al-Qur'an, yang ngajarkan Al-Qur'an, penuntut ilmu, ngajarkan ilmu. Rajulun ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah wa qara'a Al-Qur'an. Seseorang yang mempelajari Quran, nyantri dulu. Kayak antum sekarang nyantri nih. Nyantri sementara ya. Dan dia pun mengajarkan Quran, dan dia pun ya mengajarkannya, dan dia pun membaca Quran. Itu yang pertama. Ketika datang kepada Allah, mada amilta, apa yang kau lakukan di dunia? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membacakan Quran. Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, ngibul ente. Bohong kamu tuh. Ya. Innama ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal Quran liyuqala qari wa qad qila. Kau dulu belajar ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikenal sebagai seorang alim. Ada cangkang, isinya blank. Ya, dan sudah dikenal dulu seorang alim, masya Allah, ustad. Ya, dipanggil sana, panggil sini, ngajar sana, ngajar, la ilaha illallah. Makanya Abu Hurairah pingsan ketika meriwayatkan hadis ini, ketakutan. Fasuhiba wajhuhu fa ulqiya finnar. Dicenggut wajahnya, dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Yang kedua itu siapa? Penderma. Masya Allah. Orang yang senantiasa mendemarkan hartanya di jalan Allah, masya Allah, berbagi. Tidak ada satu lowongan, kata, tidak ada satu celah kecuali aku berinfak di sana. Kata Allah, kadzabta, dusta kau. Ya, tidak engkau berinfak kecuali yuqala jawad wa qad qila. Kau ingin sekedar tertena sebagai seorang apa? Oh, dermawan dan gila, udah, dan gelar itu kau sudah dapatkan. Yang ketiga sama, masya Allah, lebih hebat lagi nih.
yang seyoganya ditunggu 70 bidadari. Ya. Siapa dia? Yang mati syahid. Allahu Akbar. Yang tidak perlu lagi kata Nabi di kafani, tidak perlu lagi dicuci badannya, tidak perlu. Di sholat tahun nggak perlu. Cukup. Ya. Ketika sampai kepada Allah, apa yang kau lakukan? Oh, aku senantiasa jihad di jalan Allah. Tapi ma'asal muslimin, kata Allah, dusta kau. Lihat ma'asal muslimin, itu amalan-amalan besar dan seluruh amalan agama bisa jadi sampah. Sholat antum jadi sampah. Ya. Sekedar gerakan badan, sholat antum jadi sampah. Puasa antum jadi sampah, ngajar antum jadi sampah. Jadi ustadzah sampah. Jadi ustadz sampah. Bangunan ini sampah. Kalau yang dohir-dohir ini tidak disertai dengan kesucian batin. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Oleh karena itu pembahasan kita seputar a'malul qulub. Allahu Akbar. Amalan hati. Yang paling fundamental, yang paling primer untuk senantiasa kita ngelus dada nih. Ya. Harus ngelus dada. Begitulah Nabi dahulu senantiasa ngelus dadanya. Doa yang paling Nabi banyak panjatkan, rasa takut yang dahsyat, ya muqallibal qulub. Ya. Nabi berlindung kepada muqallibal qulub untuk ditetapkan hatinya ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Ma'asyiral muslimin, apa kata Ibnu Qayyim? Qala a'malul qulub hiyal asl. Amalan hati itulah pokok asas. Ya. Di sini. Sakitnya tuh. Amalnya tuh di sini. Ini pokok nih, pondasi, akar. A'malul qulub hiyal asl. Wa amalul jawari, dan amalan anggota badan yang lain tadi itu sholat, puasa, ya, infak, nuntut ilmu, datang ngaji, ngisi kajian, la ilaha illallah, yaitu tabaun wa mukammilah, sekedar yaitu ngikuti dan penyempurna saja. Lalu kata beliau, wa anna niyyah, dan sesungguhnya niat bimanzilatir ruh, kedudukannya seperti ruh. Gimana antum? Badan gimana? Wah, badannya kayak beliau nih, kagak ya. Tapi nggak ada ruhnya. Mati. Nggak ada manfaat. Ya. Nih pondok ini kalau nggak ada ruhnya musibah. Ya. Apapun kalau tidak ruh, ruhnya di mana? Di sini. Kata beliau, wa anna niyyah, dan sesungguhnya niat bimanzilatur ruh wal amal bimanzilatil a'dha. Sementara amalan, gerakan badan, ya, itu seperti anggota badannya. Alladzi idza faraqa ruh mat. Kalau anggota gerakan badan ini yang merupakan pengikut dan penyempurnanya tanpa ada ruhnya, mati. Mati, tidak manfaat. Segagah badan, secantik apapun tuh badan, seputih apa tuh badan, semacok apa, seaderai apapun tuh badan, ya, segagah apapun tuh amal. Lihat bayangkan, jihad, dakwah, baca Quran, infak, mati. Ya, kata beliau, idza faraqa ruh matat. Maka kata beliau, fa ma'rifatu ahkamil qulub, maka mengenal yaitu hukum-hukum tentang jiwa, tentang hati, aham min ma'rifati ahkamil jawarih. Ya, lebih utama daripada sekedar mengetahui hukum-hukum yaitu yang terkait dengan ritual gerakan badan. Subhanallah. Semoga amal soleh kita diterima ya kawan. Nah, ini paling susah nih. Nanti ya. Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-a'malu dhahirah, amal-amal yang dohir itu, ini amal dohir nih, kita sholat, atau mengaji nih, ya, duduk di majelis ilmu, ngisi kajian apalagi, apapun, al-a'malu dhahirah,
la takunu salihatan maqbulatan, tidak akan mungkin benar, baik dan diterima oleh Allah. La takunu salihatan maqbulatan illa bitawassuti amalil qalb, kecuali dengan perantaraan lurusnya amalan hati. Ya, lalu kata beliau, fa innal qalba malikun, karena hati itu raja. Hati ini raja, Pak. Dan kita ini hidup kumaha cek hati kan gitunya. Ah, bahasa Sunda tuh sih antum. Gimana hidupnya, gimana hati kan? Tadi aja nginjek gas gimana hati kan? Gimana antum bawa motor gimana? Kan gimana hati? Kata mah hati ngegas gitu. Ya kan? Wal a'dha'u junuduhu, dan seluruh anggota badan adalah anggotanya. Maka kata fa idza khobusat ay khobusat junuduhu. Kalau rajanya busuk burik, maka seluruh anggota badannya akan ikut buruk. Makanya kata Nabi, kata beliau, dari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada satu anggota badan kecil, mudghah, segumpal badan kecil. Apa kata Nabi? Idza saluhat, bila bagus, bila suci, bila bersih, Allahu akbar, saluhat sairul jasad, maka seluruh anggota badannya akan baik. Wajah akan senyum, ya, naam, ceria, tangan pun akan baik, kaki akan baik, ya, tanpa sikat, tanpa sikut. Sekarang antum koalisi siapa? Ini muka siapa nih? Ya. Partai apa nih kelihatan? Gitu. Iya. Musibah. Ayol ikhwan rahimakumullah. Subhanallah. Ikhwani, harus takut tentang urusan ini. Karena yang dipandang oleh Allah bukan badan antum. Bukan sekedar gerakan tubuh antum. Apalagi harta. Apalagi kecantikan. Enggak, penilaiannya bukan itu. Tadi dalam urusan ibadah pun bukan sekedar ritualnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Tidak menjadi penilaian Allah yaitu paras, badan, harta, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lamun yang ditilai oleh Allah di sini nih, ininya nih. Baru setelah itu amalnya. Yes, ada dua yang ditilai Allah. Tapi yang pertama ditilai siapanya? Bukan amalnya dulu, ininya dulu. Hatinya, baru setelah itu amalnya. Ikhwani, Allahu akbar. At-Tasturi rahimahullah pernah ditanya di zaman beliau, di tahun 500-an. Ya, beliau ditanya, ayu syai'in asaddu ala nafsik? Apa sih perkara yang paling kau anggap sulit, berat pada dirimu? Apa sih perkara yang paling kau anggap sulit, berat untuk di-manage? Ya, qala, maka Tustur mengatakan al-ikhlas, itu keikhlasan. Sangat susah. Sampai Ats-Tsauri dalam perkataan yang masyhur sering antum dengar pasti mengatakan ma'alajtu syai'an, tidak ada yang paling aku sulit benahi, obati penyakit yang ada pada jiwaku, diriku, asadda min niyati, daripada penyakit yang menimpa niatku. Ya, fa innahu yataqallabu alayya, senantiasa tidak pernah menetap, goyang terus, berbolak-balik terus. Makanya disebut yataqallab, qalbu yataqallab. Makanya subhanallah ikhwan, tadi Nabi SAW seringnya beliau mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika takhaf? Apakah pada dirimu kau apa? Takut? Bukankah kau sudah dijamin A, B dan C? Selesai urusanmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, subhanallah, inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati hamba itu dijemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendak Dia.
Al-Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi, Abul Faraj, ya. Beliau mengatakan di zaman beliau tahun 502 beliau wafat. Kata ini di zaman beliau. Gimana sekarang? Nanti kita akan sebutkan zaman apa nih? Zaman status, zaman TikTok, zaman apa lagi? Hah? La ilaha illallah. Semuanya ditampak sekarang. Apa kata dia? Ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala. Betapa sedikit orang hari ini, kata beliau, yang beramal untuk Allah khalisan, murni karena Allah. Ya, kenapa? Li'anna aktsarun nas yuhibbuna adh-dhuhur fi ibadatihim. Karena sekarang ini, kata beliau, kebanyakan manusia inginnya ibadahnya nampak, pencitraan. Ya, ibadahnya ingin dilihat, ingin didengar. Subhanallah. Apalagi tentunya di zaman ini. Belum ada zaman itu pasang status, ya. Ada nggak? Cekrek OTW Mekah. Cekrek, lagi kajian. Cekrek lagi tahajud. Ya. Kadang-kadang bohong juga, lagi ngangkat doa, enggak ada. Subhanallah. Zaman status, zaman apa lagi? Ya. Subhanallah. WA di grup, ya. Semua kebaikan kita nampak, ikhwan. Allahu akbar. Sangat empuk syaitan untuk menghancurkan ibadah kita. Maka ma'asyur ikhwan rahimakumullah, ya, itulah yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga subhanallah, ketahuilah gagahnya Islam ini karena keikhlasan orang-orang terdahulu, karena kekuatan hati orang-orang terdahulu, tentunya Rasulullah, para sahabat, ya, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Subhanallah, karena ikhlas itu berkah, ikhlas itu berkembang, ikhlas itu semangat, ya. Dan ikhlas itu, ya nantilah, ya, kedudukan ikhlas itu gagah sekali. Maka ma'asyul ikhwan rahimakumullah, Allahu akbar. Sekali lagi, semua akan jadi cangkang, semuanya akan jadi sampah kalau subhanallah amalan-amalan yang kita lakukan di alam semesta ini tidak didorong dengan kekuatan ikhlas lillahi azza wajalla. Makanya Abdullah bin Barak mengatakan, kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil, amalan biasa. Subhanallah. Ikhwan, ada orang dalam Sahih Muslim, kata Nabi, dia sudah dijamin masuk surga disebabkan apa? Disebabkan hanya apa? Memindahkan duri dari jalan, dahan, ranting, gusnun fi at-tariq. Dia mengatakan, la an hayanna hatta la yu'di muslim, dia bilang. Aku akan singkirkan ini agar tidak menyakiti muslim yang lalu lalang di sana. Subhanallah, dengan kekuatan ikhlasnya karena Allah. Bayangkan, cuma geserin, ya Allah, mudah banget, Pak. Ya, geserin apa? Dahan ranting dari jalan. Dengan itu dia masuk surga, Masya Allah. Kam min amalin saghir. Betapa banyak amalan kecil dianggapnya biasa, tapi yukabbirhun niyyah, menjadi gagah besar sebab niat. Dan sebaliknya, kata kam min amalin kabirin. Betapa banyak amalan itu jadi besar, amalan besar yusaggiruhu, menjadi kerdil, bahkan tidak sedikit pun bermakna di sisi Allah, yaitu disebabkan apa? Niat. Oleh karena itu, subhanallah ikhwan, Allahu akbar. Saya tadi katakan di majlis sebelum ini, ya, terkait dengan ibadah. Ya, ibadah itu apa sih? Mungkin sebagian kita ya memaknai ibadah sholat, puasa, tidak. Ya, ibadah itu segala hiruk pikuk kehidupan kita yang diridhoi oleh Allah bila diniatkan karena Allah. Ya, walaupun bentuknya mungkin amalan dunia, tinggal butuh apa? Butuh niat. Amalnya dunia, mungkin antum pergi pagi ke mana? Ya, ke
ke pabrik antum atau masya Allah apalagi dakwah tempat ngajar ke pesantren, masya Allah ikhwan, ya, atau tadi mungkin ke pasar, ya yang sifatnya dunia, subhanallah. Kalau kita hadirkan niat, kita lakukan itu semuanya karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah selama 24 jam ya kita hidup, malaikat sibuk mencatat, yaitu amal soleh kita. Yang penting apa? Kita tinggal rubah apanya? Niatnya. Ya, ayatnya masyhur, antum tahu, inna salati, teruskan, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan kalau sudah karena Allah, jangan takut, karena perniagaan antum sudah dengan Allah. Ya, ahlul ikhlas jangan pernah ada takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika niat kita lurus, apapun, baik itu adalah amalan agama termasuk juga amalan dunia, kalau kita niatkan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan keberkahan, akan mudahkan, akan tolong, dan subhanallah yang sedikit menjadi berkah. Dan jangan pernah takut, Allah ya akan menolong hamba-hambanya yang ikhlas, yang dia beramal karena Allah, karena untuk itu dia diciptakan. Berarti dia hidup sesuai dengan progres dan program Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya menghambakan diri untukku, kepadaku dan untukku saja. Wa ma umiru, tidaklah ada perintah kami kepada mereka, kata Allah, illa liya'budullah, kecuali agar mereka menghambakan diri dalam kehidupan mereka kepada Allah, mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas. Allahu akbar. Ya, maka ma'asyiral muslimin, yuk kita manage nih, ya, sehingga yang besarnya nambah besar, yang kecilnya jadi besar. Apalagi terkait dengan perjuangan agama, masya Allah, ya, perjuangan agama itu biasanya gajinya surat Al-Ikhlas, gitu ya. Al-Baqarah apa Al-Ikhlas, ya, masa ini guru di Wildan 100 juta, ampun. Ya, masya Allah, perjuangan agama, apalagi di ranah perjuangan agama, subhanallah. Makanya dulu para nabi ketika mereka berdakwah, subhanallah, tidak ada asumsi sedikit pun dari mereka, dari dakwah mereka, yaitu menghasilkan sekelumit dunia. Kulla as'alukum alaihi ajra, kulla as'alukum alaihi mala, in ajriya illa 'ala Allah. Katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah dari kalian. Wala as'alukum alaihi mala, aku tidak tidak ambisi untuk mendapatkan harta dari kalian. Ya ada, alhamdulillah, nggak ditolak, ya kan? Tapi kalau tidak ada itu bukan. Nah, makanya nanti kita akan sebutkan ciri orang ikhlas. Ciri orang ikhlas. Lalu nanti bagaimana kita bisa menjadi orang ikhlas. Ikhwan, yuk, perkara yang harus terus upgrade dan update, tajdid bahasa agamanya. Ditajdid di sini. Ada dua pertanyaan. Kepada dan untuk. Kepada siapa Anda menghambakan diri? Maka bila trouble ini syirik besar. Satu, kepada siapa? Maka jawabannya wa'budullah. Kenapa wa'budullah? Karena Allah lah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Segala puja bagi Allah, Rabb. Antum tahu arti Rabb? Satu, pencipta. Dua, pemilik. Tiga, pengatur. Pencipta, pemilik, pengatur apa? Al-Alamin, seluruh alam. Apa itu alam? Semuanya tahu. Wa kullu ma siwallahi alam. Apapun selain Allah itu apa? Alam. Langit, alam. Bumi, alam. Ya. Matahari, alam. Gugusan bintang semuanya alam. Gunung, alam.
jin alam, malaikat alam, nabi alam, orang-orang soleh baik yang masih hidup ataupun sudah wafat alam. Apalagi cuma batu, air, pohon. Maka iyyaka na'bud, itu konsekuensinya. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Maka pertanyaan pertama, kepada siapa Anda menyembah? Awas, hati-hati. Salah sedikit saja, termasuk penyembahan adalah menggantungkan diri, menggantungkan yaitu kehidupan kita. Jangan, hati kita hanya bergantung dan berharap kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah semata dan gantungkanlah segala urusanmu hanya kepada Allah. Yang kita lakukan cuma sebab. Anta ke pabrik sebab, anta ke rumah sakit sebab, anta punya istri sebab saja, punya anaknya kumaha cek Allah baik, ya kan? Ya kan? Anta minum obat sebab, anta olahraga sebab, anta punya suami sebab, anta kerja di Wildan sebab, atau di mana saja kerja di pabrik cuma sebab. Ya, tapi ingat, sebab itu tidak berefek kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Makanya iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alaih. Dan bertawakal, sandarkanlah urusanmu kepada Allah. Dan Allah sangat suka banget, Allah sangat suka sekali ketika mendapatkan hambanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan Allah sudah janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Selesai. Yang nyukupinya yang maha kaya. Sudah kaya rahim lagi, derma lagi, gak pernah dolim lagi, ya kan? Allah. Makanya orang yang beriman itu, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang imannya kuat kepada Allah, hatinya damai, slow man. Ya, dalam keadaan musibah slow, dalam keadaan miskin slow, apalagi dalam keadaan kaya luas, masya Allah. Dia semakin sujud kepada Allah karena dia yakin bahwasanya hidupnya bukan mengatur tapi diatur. Siapa yang ngatur? Yang maha kuat, yang maha kaya. Dia pun Rahman, lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Maha adil dan maha berilmu, tidak pernah salah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh satu, ya. Pertama, kepada siapa? Yang kedua, pertanyaan untuk siapa? Kepadanya si Allah. Ya. Kepadanya si Allah. Suatu saat Nabi SAW hadir ke tengah sahabat lagi kayak duduk kayak antum gini nih. Dan mereka ternyata sedang bincang tentang Dajjal. Hadisnya masyhur di telinga antum. Para sahabat sedang bincang tentang Dajjal, Pak. Lalu tiba-tiba Nabi muncul, lalu kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Apakah kalian ingin maukah kalian aku kasih tahu, aku kasih kabar dengan perkara yang paling aku lebih dahsyat takuti daripada munculnya Dajjal nanti dari kiamat? Ada yang lebih dahsyat fitnahnya daripada sekedar fitnah Dajjal. Padahal kita tiap hari suruh berlindung, a'udzubika min fitnatil masihi Dajjal. Tidak ada nabi satupun kecuali ngikatkan Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Tapi kata Nabi, ada yang lebih dahsyat lagi daripada Dajjal. Dan aku sangat takutkan itu terjadi pada kalian. Qalu wa ma hiya Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Qala apa? Ar-riya. Riya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan legitimasi, ya. Apa namanya tadi istilahnya, cari nama, apa istilahnya, pencitraan. Masya Allah, ya, pencitraan, ada tujuan, ada udang di balik rempeyek. Naam. Riya kata Nabi. Lalu Nabi berikan contoh, yusalli rajulu, seseorang sholat, masya Allah sholatnya luar biasa, fayuzayyinu sholatahu, dia hiasi sholatnya, masya Allah bacaannya, gerakannya, rukunya, sujudnya, gagah banget. Tapi kata Nabi,
Ya lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Dia bagus sih sholatnya karena ada orang yang sedang melihatnya. Gubrak, Pak. Jatuh. Subhanallah. Dan itu hari ini zamannya. Zaman semua nampak. Allahu Akbar. Zaman media riya luar biasa. Ujub, riya, saingan, guru sesama guru, ya, naam, pesantren sesama pesantren, dai sesama dai, masya Allah. Tadi itu, ya. Sekarang zaman status, zaman apa lagi? TikTok, zaman lagi, ya Allah, Facebook, Twitter, Instagram, semua apa macam. Yang infak, yang sholat, yang umroh, oh masya Allah. Lagi dia apa? Lagi di Ka'bah, masya Allah. Ikhwan, masya Allah, di Ka'bah. Allahu Akbar. Tipis. Ya, sangat tipis. Jangan merasa aman, hancur. Dan memang syirik ini sangat tipis. Dengarkan kata Nabi. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah, kata Nabi, asyirku fikum, kesyirikan terjadinya dari kalian itu akhfa, lebih samar min dabibin naml, daripada berjalannya semut ala soffatin sauda, di atas batu yang hitam, fi zulmatil lail, di tengah kegelapan malam. Ya Allah, semut hitam di kegelapan malam, batunya hitam. Kumaha kira-kira? Ya. Makanya sekarang lihat, masya Allah, Pak Bu, ikhwan, syirik besar pun bungkusnya apa? Masya Allah, wisata religi. Iya, anak kemarin tuh kemana ke Jakarta, ada bis-bis, masya Allah, wisata religi Wali Sedoso. Masya Allah. Ya, sekarang dibungkus dukun orang pinter, masya Allah, dukun orang pinter, ikhwan. Ya, alternatif. Masya Allah, syirik dibilang kiai selamat, Pak. Kiai lagi. Ya, kebo bule disebut kiai, luar biasa. Batu namanya Quran, siapa yang enggak lihat dibungkus rapi. Luar biasa, ikhwah. Ya. Kemudian yaitu kita harus untuk siapa? Baik, maka ma'asyiral muslimin, perusak amalan kita tidak banyak bicara, kita tidak bicara syirik besar. Insya Allah mudah-mudahan antum nggak ada lagi yang masih pakai jimat, ada nggak? Atau ada yang masih ngeruat laut ikut buat Nyi Roro Kidul, ada? Atau ada yang masih ke dukun? Saya kira nggak ada. Ya, insya Allah. Atau ke kuburan. Sini Sultan siapa namanya? Datang ke saya, ya Syekh, lempar-lempar uang ke sana. Insya Allah kita yang sudah ngaji sunnah di atas manhaj salaf, untuk syirik besar tinggal kita minta perlindungan sama Allah. Karena di antara ciri dakwah Ahlus Sunnah, sosok Ahlus Sunnah adalah perhatiannya kepada tauhid. Tapi saya ingin tanya, yang jawab bisa dapat aqua berkah dari Ustaz. Jawab ya. Siapa di antara antum yang tidak pernah syirik kecil, riya? Ayo. Pak Rudin, boro-boro, musibah. Ya. Sauri saya mengatakan ma'alajtu syai'an, tidak ada penyakit yang sangat sulit, masya Allah, aku obati kecuali di sini nih, di sini. Allahu Akbar. Ya. Apalagi zaman, sekali lagi, zaman buka-bukaan, plus lagi yang kedua, zaman yaitu perlombaan dunia. Nih, zaman perlombaan dunia. Dan kehidupan sudah nanggah, akhirnya najong. Orang sebelah sana bilang ulah nanggah, najong cina. Tahu nggak? Paham nggak? Urusan dunia kebanyakan orang lihatnya ke atas, akhirnya tersandung. Padahal Nabi suruh bilang apa? Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang lebih rendah. Insyaallah. Ya. Jangan lihat yang ke atas, nggak akan pernah bersyukur. Disebabkan itu akhirnya ambisi dunia sehingga apa? Ya Allah, si fulan pengikutnya ada banyak, si fulan muridnya 1000, si fulan pesantrennya sudah besar. Ya akhi, subhanallah. Bukan itu. Satu murid wallahi lebih gagah bila antum urus dengan ikhlas, dan itu menghantarkan antum ke surga
daripada 1000 murid hujah buat antum merebut antum menjenggut antum ke neraka. Nah, ya, akhirnya tadi ambisi dunia sehingga tadi itu, subhanallah, ya, progres dari apa yang dilakukannya otaknya fulus, duit. Dan itu sudah digambarkan oleh Allah SWT. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang niatnya tok cuma dunia, blank dan blong dari di sini. Apalagi dalam perjuangan agama, dalam urusan dunia pun harus menghadirkan ini. Kalau sekedar antum ikhwan ke pabrik cuma mikirnya akhir bulan, cuma itu yang terdapatkan. Wallahi rugi antum. Sebulan capek tapi cuma gaji, ya mungkin 20 juta gue nggak nyampe. Gali lubang tutup lubang, lubangnya tak pernah hilang. Ya, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, ya Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, lalu ya Allah aku keluar hari ini, Kau perintahkan aku untuk mencari sebagian rizkimu ya Allah, maka aku keluar hari ini dalam rangka mencari rizki, sebagian rizkimu untuk menafkahi anak. Masya Allah, urusan ya, akhir bulan nggak kemana, Allah sudah turunkan keberkahan, berkah. Tadi itu segala sesuatu ya, maka lillahi yabqa, apa saja kalau karena Allah akan netep, akan langgeng dan akan kuat. Ikhwan, orang kalau berjalan di muka bumi ini karena Allah akan kuat di apapun, apalagi di jalan dakwah, digoyang, digoncang, tetap kuat. Kenapa? Karena dia tidak berharap pandangan manusia, tidak berharap yaitu status dari manusia, ya, apalagi dari apa yang di tangan manusia. Tidak, betul-betul karena Allah. Lihat para sahabat, jangan harta, jangan tenaga, darah dia siap cucurkan di jalan Allah. Makanya sekaligus mohon maaf, ini perkataan ini sering Anda sampaikan ke asatidz di Riyadhus Shalihin. Wallahi, apa yang antum cari di sini? Ya, kalau sekedar mencari dunia, subhanallah, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Dan memang perjuangan agama membutuhkan kekuatan ikhlas. Karena memang perniagaannya bukan dengan manusia, niaganya dengan Allah. Innallaha ashtara lakum innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Allah menjual, ya, mengadakan perniagaan dengan orang yang beriman dengan jiwa dan hartanya untuknya surga. Tapi memang perkataan ini seperti ini, masya Allah, tidak akan dicerna kecuali orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang hatinya bersih, yang memang subhanallah betul-betul perjuangannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Wildan ini akan berkah. Bukan artinya saya paling ikhlas, tidak ya, tapi ini sebagai tawasul, Wildan ini akan berkah. Kalau dari mulai ya pembina yayasannya sampai tukang sapunya berjuang untuk Allah, tunggu tanggal keberkahannya. Hari ini belum nampak mungkin, tapi mungkin setelah wafat kita, ya, mungkin setelah wafat kita akan Allah tampakkan, minimal pahalanya terus mengalir ke kuburan kita dengan keikhlasan kita. Insya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Nah, ini masalahnya hari ini. Oke, tadi ya, ibadah kepada dan untuk. Tadi kepada harus hanya kepada Allah. Dan ini kebalikannya syirik besar. Untuk siapa? Ya, maka inilah yang disebut dengan ikhlasun niyah. Masya Allah, semoga kembali saya wasiatkan diri saya dan antum suaminya, yuk kita upgrade, yuk kita update. Ya, kita kesini buat apa? Ya, kita melakukan A, B, C untuk siapa? Ya, ayul ikhwah, amalan ketika diniatkan untuk Allah, dunia tidak akan kemana, bahkan dunia akan semakin Allah luaskan. Kalaupun tidak diluaskan kuantitas, kualitasnya Allah luaskan, berkah. Tapi kalau niatnya dunia, semata dunia, maka terkadang dunia dapat, terkadang tidak dapat, yang pasti akhirat kita blank. Makanya tadi ayatnya, man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang mindsetnya coba dunia, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah.
akan kami penuhi. Orang kafir aja dikasih kok. Yang tidak beriman sama Allah nggak pernah sujud dikasih kok. Dunia itu Allah kasih kepada yang mau, nggak mau silakan. Bahkan semakin busuk semakin Allah kasih dunia. Ya, tapi kata ulaika laisalum fil akhirati ilan nar. Tapi mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kayak tadi itu. Bahkan pertama kali yang dibakar adalah mereka. Adalah para orang-orang yang masya Allah gagah di dunianya, tapi ternyata blank dari keikhlasan hatinya. Ikhwan, ayul ikhramukumullah. Subhanallah. Kita butuh ini di akhir zaman. Sehingga subhanallah ibadah kita kuat. Ibadah kita kuat, kemudian kita pun tenang sementara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan ayul ikhwah satu perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau ikhwan, ya, al-ikhlasu, ikhlas itu, wat tauhidu, dan tauhid itu, syajaratun fil qalbi, satu pohon yang menancap kuat di dada seorang hamba. Di sini nih, ikhlas itu, tauhid itu, satu pohon yang kuat akarnya menancap di dada seorang hamba. Antum lihat pohon yang menancap kuat, maka batang dan cabangnya pun akan kuat. Maka kata beliau, wa furu'uha al-a'mal, maka cabang dan batang dan cabang dari pohon itulah akan muncul dari akar yang kuat. Batang dan cabang yang kuat itu amal. Orang yang ikhlas maka amalnya pun akan gagah. Dari sini. Kalau orang tidak ikhlas, ya ada CCTV aja kalau pas. Atau pas diaudit aja deh. Atau ada mandor. Pas dimandori saja. Ya, karena dia kayak orang munafik. Orang munafik paling nggak mau tuh sholatnya isya sama subuh tuh. Kenapa? Sholat paling berat atas orang munafik isya dan subuh. Kenapa? Udah gelap, nggak ada yang lihat. Karena mereka kalau sholat kata Allah yuraunan nasa, mereka suka ria. Yang penting mereka dapat legitimasi kami Muslim, padahal di hatinya kekafiran. Blong, ya. Maka kata beliau cabangnya amal. Lalu wasamaruha, dan buahnya, buah daripada ikhlas, tibul hayati fid dunya, yaitu keindahan hidup di dunia. Makanya orang ikhlas orang yang paling tenang hidupnya. Ada yang muji, nggak ada yang muji, bodo amat. Orang ikhlas, teman gaji gede, gaji kecil, gajinya lebih gede, bodo amat. Iya. Ada yang ngawasi enggak, bodoh amat. Bukan dengan dia, aku berniaga dengan Allah. Bahkan orang yang ikhlas subhanallah, dengan keluasan hatinya bahkan dia banyak berkorban di jalan Allah. Makanya kata beliau, buahnya adalah keindahan yang hidup di dunia dan naim, nikmat yang mukim, dan nanti nikmat yang abadi di akhirat. Itu buah ikhlas. Lalu kata beliau, kama anna simarul jannah, sebagaimana buah-buahan di surga, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak akan pernah terputus dan kita terhalang. Wa kadzalika samaruhu fid dunya, begitu juga yaitu buah ikhlas di dunia. Ahlul ikhlas walaupun tercucur darah dia senyum. Lihat para sahabat, Allahu akbar. Ya, tercobak-cabik darah mereka, bahkan mereka nangis ketika wafatnya di atas ranjang. Ya, mereka nangis ketika wafatnya di atas ranjang. Mereka ingin wafat di medan perang di atas kekuatan ikhlas menegakkan kalimat Allah. Dia tahu yang di sisi Allah lebih gagah daripada yang dia dapatkan di dunia. Bahkan dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Masya Allah. Yuk kita tarbiyah nih, tazkiyatun nufus. Kita tarbiyah jiwa kita supaya kita beruntung tadi. Masya Allah, orang ikhlas, argo pahala sepanjang nafas berjalan, argo pahala juga berjalan. Yang hidupnya karena Allah. Ya, Ustaz dapat gaji, ya nggak ada masalah. Ustaz ada akad gaji di perusahaan, di mana, di pesantren misalkan, nggak ada masalah. Ustaz ada orang yang masya Allah aku ngajar dikasih, nggak ada masalah. Tapi jangan itu tujuan Anda. Apalagi dalam perjuangan agama.
Sekali lagi, semua ini, dunia ini cangkang, dunia ini sampah, semuanya akan dibakar nanti di akhirat kalau tidak ada isi dan ruhnya. Isi dan ruhnya itu kembali, itu apa tadi? Ikhlas. Kepada dan hanya untuk, hanya kepada dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru. Ingat, ayatnya semuanya hafal. Aku tidak perintahkan kalian kecuali liya'budullah, agar kalian menghambakan diri kepada Allah. Ingat, menghambakan itu bukan hanya salat. Ya. Ke pabrik pun menghambakan Allah. Dakwah, ngajar. Ya, Masya Allah, nafkahi istri, mendidik anak. Luar, semua ibadah itu universal. Bahkan tadi geserin apa? Geserin apa tadi? Ayo, dahan, ranting dari jalan, Masya Allah, ibadah. Bahkan Nabi masukkan ke dalam cabang iman. Iman itu 70 cabang lebih, kata Nabi. Paling rendah imatatul adza, nyingkirkan cangkang duren dari jalan. Nyingkirkan cangkang duren. Keinjak, waduh, ya, musibah kan? Dan antum singkirkan, Masya Allah. Maka seluruh hiruk pikuk inna wa mahyaya, itu statement seorang muslim, wa mahyaya, seluruh hiruk pikuk kehidupanku lillah. Makanya muslim itu cerdas. Sekali lagi, muslim itu cerdas bila ikhlas. Muslim itu cerdas bila ikhlas. Cerdas gimana? Dia mendapatkan, Masya Allah, ya, pahala yang tak terhingga, gaji yang gagah, dahsyat dari Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, gajiku, pahalaku, apa yang aku harapkan adalah apa yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ngomongnya enak, tapi prakteknya Masya Allah butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Oleh karena itu, ikhwan, ya, kedudukan ikhlas tadi satu, nih kedudukannya ya. Satu, ikhlas itu asasuddin. Ya, asas agama. Tidak ada agama tanpa Islam, hancur tanpa ikhlas. Makanya kan antum kalau pas terjemahin Islam katanya istislamu lillah bit tauhid. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh dengan betul-betul meluruskan, ya, tauhid dan keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, ikhlas itu adalah asas dakwahnya para nabi. Seluruh nabi, Pak Bu, jamaah, dakwahnya ngajak umatnya yang ingin selamat supaya ikhlas. Ya, lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, kata Allah, tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau, hai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan, perintahkan kepada mereka untuk mengajak kepada kaumnya la ilaha illa ana. Semua nabi, Pak, ajakannya cuma satu, agar kaumnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada dan untuk Allah, kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lihat dakwah Nabi, Masya Allah, syirik besarnya diberantas, syirik kecilnya juga diberantas. Sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah guru kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ikhwah, yang ketiga kedudukannya ikhlas itu asas qabulil amal tadi. Asas diterimanya amal. Ya. Makanya ayol ikhwah, di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang antum benar jujur ingin ketemu sama Allah? Ingin ketemu Allah enggak sih antum? Mau ya? Nah, pertemuan indah nanti di surga, kita melihat wajah Allah. Qul amin. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka dua, falyamal amalan salihah. Hendaknya senantiasa beramal saleh di dunia ini. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika beramalnya tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak ada niatan lain. Maka kata Imam Ibnu Katsir, wa hadani ruknal amal. Dalam ayat ini terdapat dua rukun amal. Apa itu? Yang pertama, al-mutaqabbal, yang akan diterima, la budda an yakuna khalisan. Satu rukun amal, yaitu la budda harus khalisan, ikhlas lillah, karena Allah, sawaban, dan harus benar, ala sunnah, yaitu di atas sunnah Rasul. Ikhlas dan ittiba, ikhlas dan ittiba. Ya, ayo ikhramukumullah. Dan tadi itu, ikhlas adalah jaminan kebahagiaan. Ya, makanya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah katakan, ayatnya masyhur di telinga antum,
alladzina amanu, wong-wong yang beriman. Cukup beriman? Tidak. Imannya harus murni. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Lalu dia tidak karedokin, tidak campur adukkan imannya dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana hadis Abu Bakar Siddiq yaitu asyirik. Baik syirik besar begitu syirik kecil. Betul-betul murni. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka jaminan Allah dua. Pertama, ulaika lahumul amnu, maka dia akan dijamin aman, damai, ya, masalah akan diberikan kedamaian, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan petunjuk, aman di dunia dan akhirat, petunjuk di dunia dan akhirat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya bacakan dulu makna ikhlas satu saja, banyak perterjemahan. Perkataan yang bagus Ibnu Qayyim. Ya. Makna ikhlas yang harus kita upgrade nih, update nih. Harus ya, apa? Harus ngelus dada, tomwati. Ya. Kata beliau, al-ikhlas huwa tasfiyatul amal, membersihkan amal min kulli ma yasubu ayyumazijuhu, dari segala yang mengotorinya dan mencampurinya. Ma yasubuhu ayyumazijuhu, ya, min sawaibi iradatin nafsi, dari kotoran yaitu apa? Hawa nafsu dunia, hawa nafsu pribadi. Iradatin nafsi, keinginan jiwa. Ya. Tadi itu. Jiwa lebih kepada inginnya apa? Dari amal kita tadi, inginnya dipuji atau sekedar dunia saja, ya, otaknya otak duit, otak bisnis tok semata gitu kan, iradatun nafsi. Imma, keinginan jiwa kata beliau, imma talabut tazyin, baik itu sifatnya ingin itu mendapatkan tazyin fi qulubil khalq, mendapatkan pujian di hati manusia. Manusia pada memujinya, ya, menganggap amalnya bagus, ya. Wa imma talabu madhihim, atau tadi tazyin itu maaf, menghiasi amal di depan manusia. Wa imma talabi madhihim, atau meminta atau mencari pujian mereka. Wal harbu min dhammihim, atau sebaliknya supaya enggak dicela. Kenapa antum, ya? Misalkan di sop pertama terus anu khawatir dicela kalau di belakang. Lah, karena Allah. Ya, takut dicela. Kenapa antum? Hah, Masya Allah, tiap hari absennya Masya Allah, penuh terus. Iya, kalau enggak pun nanti akhir bulan dipotong. Waduh. Ya, disebabkan karena apa? Ya sekedar itu, takut dicela, takut dipotong gaji misalkan. Bukan karena Allah. Ya. Au talabu ta'zimim, atau mencari pengagungan, orang pada menghormatinya, ya, orang pada memuliakannya, mengelukannya gitu kan. Wa kata beliau, lalu au talabu amwalihim, atau sekedar mencari harta mereka. Beramal sekedar tok mencari harta, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, ya. Au mahabbatin, atau sekedar kecintaan mereka. Au qada'i hawaijihim, atau sekedar ingin mendapatkan supaya hajat-hajatnya dipenuhi, ya, punya hajat-hajat dunia agar terpenuhi. Itu saja sih, ya, kerja di satu tempat, ya, misalkan hanya sekedar gimana nanti bisa makan, bisa minum, itu saja hajatnya terpenuhi. Maka ya wa ghairu dzalika, dan yang lainnya kata beliau. Taib ikhwan, kita singkat saja karena waktu, yaitu ciri orang ikhlas. Alamat ciri orang ikhlas. Yang pertama yaitu Masya Allah, senantiasa takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Satu, khawatir, takut amalnya nggak diterima. Allah, aku nih sholat diterima nggak ya? Puasaku nggak diterima nggak ya? Aku nih dakwah, aku nih ngajar, aku nih berinfak, nafkahi istri, Allah terima enggak? Dan itulah sifat orang beriman. Lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 61,
alladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Mereka yang telah melakukan segala sesuatu dari amalan sementara hati mereka dirundung rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu akan dikembalikan kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Yang seperti inilah kata Allah orang yang senantiasa berlomba di atas kebaikan. Ikhwan, jangan pede. Aku mau udah 7 kali umroh. Haji 100 kali. Alma tiap malam tahajud insyaallah soleh. Hafid Quran 30. Naudzubillah. La ya ikhwan. Tidak tahu kita apakah diterima. Makanya para ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib, keadaanku setelah beramal lebih takut daripada sebelum beramal. Karena aku takut tidak diterima oleh Allah. Sehingga tidak sombong sekali. Yang kedua, ciri orang ikhlas itu keadaannya sama, mau dipuji mau enggak sama. Sawaun fil madhi wa dzam. Ya, mau orang memuji mau enggak bodoh amat bahasa antum tuh. Terserah deh. Ya, ada CCTV enggak ada mandor enggak ada, aku sempurnakan karena Allah. Jadi sama aja. Jangan sampai kalau dipuji, woi semangat. Enggak dipuji, apalagi dikoreksi, diaudit, langsung dia ya misalkan lemas, enggak ada yang muji dia. Nauzubillah. Atau tadi ya mendapatkan dunia semangat, kalau tidak Masya Allah. Semoga Allah jaga kita ikhwan ya. Kemudian yang ketiga, al-hirsu ala ikhfa'il amal. Orang ikhlas senantiasa berusaha menyembunyikan amal. Gak banyak bercerita tentang amalnya. Dia sempurnakan tugasnya dengan Allah dan dia tidak nampakkan. Makanya lihat Pak, contoh yang 7 golongan akan dinaungi gimana katanya? Bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Dia malam hari sendirian mengingat Allah menangis Pak. Ya, sekarang ini Masya Allah, tadi itu dunia buka-bukaan, semua amal terlihat. Ya Allah, dakwah, ibadah, ya, infak dan sebagainya. Ya, maka ikhwan biasakan sembunyikan, jangan banyak cerita tentang amal kita. Karena tadi setan pintar, ketika kita cerita, muncul sudah. Ada yang memuji, kita menjadi ria. Kemudian ikhwan, al-bahsu an ridallah. Orang yang ikhlas senantiasa yang dicari ridha Allah, bukan ridha manusia. Yang dicari yang di sisi Allah, bukan yang di sisi manusia. Ada alhamdulillah bukan itu tujuan. Tapi subhanallah yang lebih besar lagi yang diharapkan ridha Allah. Dan kalau Allah sudah ridho beres urusan ikhwan. Dan keriduan Allah itu innallaha yardalakum ziyaradallakum an ta'budu wa la tusyriku bihi. Allah sangat ridho kepada kalian ketika kalian buduhu, hanya menyembah dia adalah syirku bihi syai'a, tidak menyekutukan dengan yang lain. Dan kalau Allah sudah ridho beres urusan, ya. Kemudian ikhwan, yang selanjutnya itu nisyanul amalus soleh, melupakan amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan dia tidak ingat-ingat. Kalau dosa sih perlu diingat ya. Nanti Masya Allah minggu ini alhamdulillah ya, minggu ini diingat-ingat terus amal solehnya, enggak usah. Apalagi sampai diceritakan. Sudah. Biar saja. Ya, hendaknya kita tidak banyak sudah. Seperti antum buang tadi makan apel, apalagi sandwich, apa lagi? Setelah itu antum buang tuh di WC, lupa kan? Kayak gitu. Adapun dosa hendaknya antum ya selama antum belum tobat jangan antum lupakan. Kemudian ya, nah itu ya melupakan amal. Naam. Itu 5 ciri orang ikhlas. Sekali lagi apa tadi? Ya. Dia senantiasa takut amalnya tidak diterima, dipuji nggak dipuji sama saja. Ya, kemudian berusaha menyembunyikan amal. Masya Allah ya, usahakan kalau bisa punya amal private dengan Allah. Kemudian yaitu dia mencari ridho Allah dan lupa dengan amal solehnya. Tidak banyak mengingat-ingat amal soleh. Ya, kecuali antum mau bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi atas diri antum saja. Kemudian, bagaimana caranya terakhir? Yaitu yang pertama ikhwan, usaha untuk ikhlas yang pertama yang utama adalah minta pertolongan doa kepada Allah. Ya. Salah satu doanya kata Nabi, aku ajarkan engkau wahai Aisyah, satu doa yang kalau kau terus ucapkan akan hilang syirik kecil syirik besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang aku ketahui, yang tidak aku ketahui.
Atau tadi ya muqalliban qulub, Rabbana la tuzigh qulubana. Di sini karena di sini. Ya, maka sering-sering doa tombok hati. Minta atau bahasa antum, ya Allah, as'alukal ikhlas fil qawli wal amal. Berikanlah keikhlasan kepadaku dalam berkata dan berbuat. Yang kedua, talabul ilmi. Nuntut ilmu. Karena ilmu lah backlin hati. Yuzakim, Nabi sucikan hati para sahabat, wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, dan yaitu diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, yaitu ma'rifatu 'azamatillah. Harus senantiasa meningkatkan pengenalan kita agar akan keagungan Allah. Siapa sih yang ngasih pahala ke antum? Siapa sih yang antum ngasih sehat? Siapa sih yang ngasih hakikat, yang ngasih gaji antum? Siapa? Allah. Ya, maka hendaknya kita hanya ingin dilihat oleh Allah. Ya, maka subhanallah semua adalah di sisi Allah. Sudah, berarti kita pun hanya dilihat oleh Allah. Ingin hanya dibalas, dan ingat ya, balasan Allah lebih dahsyat besarnya daripada balasan manusia. Yang ada di sisi Allah, wa ma indallahi ya akbar, yang di sisi Allah lebih besar. Yang keempat, ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Akhi, antum tuh melakukan kebaikan-kebaikan dunia ataupun agama itu dengan pertolongan siapa? Kalau kata Allah nggak bisa, nggak bisa. Jadi apa yang ente sombongkan? Apa yang antum banggakan? Apa yang antum riakan? Sementara amalan antum tidak bisa antum profesional jadi guru, profesional jadi pegawai di Al-Wildan. Siapa yang bikin antum gagah? Allah. Siapa yang antum lebih cerdas, bikin antum lebih cerdas daripada yang lain? Jangan sombong Allah. Kita ini hina, la haula wala quwata. Maka orang yang riak biasanya orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak mengenal keagungan Allah, juga tidak mengenal dirinya sendiri. Kemudian ikhwah, yang selanjutnya itu dzikru ma indallahi minal jaza tadi. Senantiasa mengingat-ingat pahala yang dahsyat di sisi Allah. Dan yang keenam, dzikrul wa'id lirra'in, yaitu mengingat-ingat dahsyatnya ancaman bagi pelaku riya. Atau tadi yang niatannya selain Allah. Ya. Jadi tadi Masya Allah ikhwan, kalau kita beramal jujur karena Allah, yang di sisi Allah lebih dahsyat. Dan ketika beramal lalu kita campuri dengan niatan-niatan yang lain, maka di sana ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, tadzakkurul maut wal akhirah. Banyak mengingat negeri akhirat dan kematian. Apa sih yang antum bawa ikhwan? Apa ya status antum, pekerjaan antum, gaji antum yang antum dapatkan, amplop yang antum dapatkan, status apa namanya, gelar, mati tidak. Yang kita dapatkan adalah amal yang Allah terima. Ya, yang kita bawa nanti ketika wafat di negeri akhirat amal kita. Maka subhanallah hancur amal kita kalau tidak dihiasi dengan keikhlasan. Kemudian suhbatu alus salah, kata para ulama, senantiasa berusaha bersahabat dengan orang saleh. Orang yang senantiasa, Masya Allah ikhwan, ada orang-orang kalau kita baru lihat wajahnya aja bikin kita ikhlas. Ya, baru lihat wajahnya kita bikin ikhlas. Ya Allah, kenapa iri dengan keikhlasannya? Ya, apalagi ketika dia nasihati kita, ya dia bimbing kita, maka jangan bersahabat dengan ahlu dunia yang obrolannya cuma berapa gaji ente, berapa, oh kecil, bajian lebih gede, waduh pusing kita dengarnya. Iya, obrolannya tiap hari duit, dunia, kedudukan, koalisinya koalisi apa sekarang, waduh sudah pusing gitu. Sikut sini sikat kini, ya Allah, ada uang abang senang, ya, nggak ada uang abang melayang. Iya, sekarang luar biasa ikhwan, musibah ya. Dan terakhir ya, yaitu al-mujahadah. Itu butuh mujahadah. Bersungguh-sungguh ya untuk agar masa butuh mujahadah ikhwan. Ya walladzina jahadu fina lanadiyanhum subulana. Kayak antum nih, lagi sholat, terkadang kita diserang riya. Pernah nggak lagi sholat? Sering. Maka orang kalau lagi ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah yang terpisah, ada yang ibadah yang nyambung. Contoh ibadah terpisah. Antum punya uang 50.000, 100.000. 50.000 pertama riya. Setelah itu 50 kedua ikhlas. Maka yang diterima cuma yang kedua. Karena terpisah. Tapi kalau sholat, contoh sholat, ibadah nyambung. Yang pertama ikhlas, di belakang riya. Hancur semuanya. Iya, karena nggak bisa dipisah. Rakaat pertama diterima, nggak bisa. Salamnya cuma satu. Ya. Tapi kalau
antum diserang ria, lalu antum muncul rasa takut, ya Allah, aku tidak mau ria, ya Allah. Antum usahakan untuk yaitu perangi ria yang masuk antum. Ya, maka insya Allah walaupun ria itu tetap nyerang atau niatan-niatan selain Allah tetap nyerang, kalau kita mujahadah, ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada ketidakmauan, ya, yaitu perkara-perkara itu merasuk kita, insya Allah Allah tahu apa yang kau mau, yaitu Allah tahu mujahadah kita. Aku lu qouli hada, ikhwan, sudah ya waktunya adzan. Allah alam, terserah panitia apakah adzan dulu nanti pertanyaan sebentar lalu sholat. Kalau ada yang mau bertanya enggak? Semoga enggak ada yang bertanya nih. Oh ada ya, oke. Mungkin adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti sholat kita undur sebentar ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله. Baik. Ikhwani, sedikit barangkali ria khususnya itu saudara sepupunya ujub dan kiber, takabur. Orang yang ria itu biasanya akibat akhirnya yaitu muncul sifat sombong. Sombong, ujub, ya, maka ini bertambah keburukannya. Merasa dirinya pang-pangna, bahasa Sunda namanya, ya, paling a, gitu. Disebabkan riaknya, maka ini sekali lagi adalah tambahan keburukan yang semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani subhanallah, ya, sekali lagi tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah dan yang mau berusaha untuk menjadikan seluruh aktivitasnya karena Allah, ya, karena Allah akan berkah di rumah tangga istri, masya Allah akan nikmat. Hatta ketika diomelin suami, kalau ikhlas nikmat, ya, ya, atau suami dalam keadaan tidak luas rezeki, kalau ikhlas nikmat. Atau mendapatkan beban yang besar ngurus anak, ya, bukin siapa, anak apa suami,
ya, nyuci piring dan seterusnya, masya Allah nikmat. Kalau ikhlas nikmat. Begitu juga suami, masya Allah, banting tulang, peras keringat, waduh, akhir bulan sudah gali lubang tutup lubang, ya, bayar listrik, ya, nafkah makan minum, Allahu Akbar. Kalau ikhlas nikmat, hatta walaupun harus gali lubang tutup lubang, lubangnya tak pernah hilang, nikmat. Kalau ikhlas nikmat, apapun nikmat, ya. Maka ma'asal muslim, begitulah yang dirasakan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya dahulu. Semoga Allah senantiasa kembali lagi membimbing kita untuk meluruskan niat-niat kita semuanya, insyaallah. Naam, barangkali itu silakan bila ada yang bertanya. Naam, sebelum ditutup tadi siapa yang mau tanya? Beliau salat apa? Wudu ya. Naam, silakan ikhwan. Atau ada akhwat yang bertanya? Ini nyambung ke akhwat ya? Kedengeran? Akhwat kedengeran ya? Baik. Barakallahu fik. Ini ikhwan ada brosur Riyadhus Shalihin yang perlu nanti ya, tinggal diambil ya. Pendaftaran santri baru ya. Baik. Ya Allah, semoga enggak ada yang bertanya. Semoga enggak ada yang bertanya. Silakan, Pak. Semoga ada yang bertanya malah bertanya tuh. Teman-teman. Ya. Naam. Oh, pertanyaan bagus. Sip. Yes. Yes. Masya Allah. Ya. Pertanyaan bagus. Ya, luar biasa. Iya, pertanyaan yang bagus. Ikhwani fillah azakum, saya jawab dengan cerita ya. Ada seorang sahabat, ini sering antum dengar cerita ini. Ya. Ada seorang sahabat, Pak, di Idul Adha. Idul Adha. Masya Allah, dia sudah niat kenceng, ikhlas ingin berkurban. Ya, berkurban. Masya Allah, ibadah besar ini, kurban. Ya, beli kambing, ngeluarkan harta, tidak ringan. Akhirnya dia sepakat dengan istrinya, tahun ini kita berkurban. Oke. Dan ada niat yang kedua, niat hebat lagi, yaitu dia niat bahwasanya kurbannya tahun ini adalah kurban yang pertama kali dimakan Rasul. Ingin dagingnya yang pertama kali memakannya Rasulullah. Wah, masya Allah, kurban ingin yang pertama kali menyantapnya dari kurban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, sepakat dengan niat yang gagah ini. Akhirnya mereka runding, ya sudah kalau gitu kita sembelih setelah subuh. Gitu ya. Akhirnya mereka sepakat menyembelihnya setelah sholat subuh, Pak. Pulang dari masjid, dipegang tuh kambing, disembelih. Istrinya sudah nyiapin untuk memasak, maka dimasak sama istrinya ba'da subuh. Lalu selesai, ya, datanglah waktu sholat Idul Adha. Ya, datanglah waktu sholat Idul Adha. Maka dibawa nih kurbannya nih, dengan asumsi dia telah berkurban tahun itu, dibawalah ke lapangan, ya. Lalu selesai Nabi turun dari khutbahnya, langsung dia sodorkan, ya Rasulullah, hadihi udhiyati, wahai Rasul, inilah kurbanku tahun ini, dan kami sepakat kaulah yang pertama kali, ya, kami ingin yang menyantapnya. Cek Nabi, uluh ilah dipencitna. Kata Nabi, ya, kapan kau sembelih? Tadi pada subuh. Belekok siapa cara? Tadi pada subuh. Lah, kata Nabi, syatuka syatu lahmin. Ini sekedar daging biasa. Maka kata Nabi, man dabaha qablas ba'da salah. Maaf. Man dabaha qablas salah, siapa yang nyembelih kurbannya sebelum salat, fa innah ma lahmun qaddamahu li ahli. Maka itu sekedar daging yang dia sodorkan untuk makan keluarganya. Wa man dabaha ba'da salah,
Tapi siapa yang menyembelihnya setelah sholat yaitu Idul Adha, setelah selesai imam naik khutbah dan sholat Idul Adha, faqad tamma nusukahu, maka telah sempurna ibadahnya, wa asaba sunnatal muslimin, dan cocok dengan tuntunan kaum muslimin. Saya ingin tanya, kurang ikhlas apa sahabat tadi? Oh, ikhlasnya tingkat tinggi. Bahkan dia dia tambahin ingin yang pertama kali yang makan siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek Nabi uluh siapa ini? Itu diterima, nggak diterima. Hanya makan daging biasa. Kenapa? Karena cara menyembelihnya, cara ritualnya, ya tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi. Nabi ngajarkannya yaitu menyembelihnya setelah sholat Idul Adha, bukan sebelum Idul Adha. Oleh karena itu sepakat Pak Bu jamaah sekalian bahwa ya betul tidak cukup ikhlas. Makanya tadi saya katakan dua syarat ibadah. Ya, dua syarat ibadah. Jamaah sekalian. Dalam kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi saya ingin tanya, kalau ada muslim, ada kafir mau masuk Islam, ngucapin apa? Sepakat ya, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena itulah Islam. Tidak ada Islam kecuali dua kalimat syahadat. Apa Ustaz maksudnya? Naam, kata ulama, asyhadu an la ilaha illallah adalah tujuan. Harus lempeng, harus lurus lillah. Tapi mual nyampe karena tujuan, gak akan sampai ke tujuan kalau tidak wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata ulama, wa anna Muhammadar Rasulullah adalah jalan. Jalan. Karena kata Allah, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Hai Muhammad, engkau itu ya diutus untuk menunjukkan manusia jalan yang lurus. Makanya ayat yang masyhur hari ini di rame nih di bulan Rabiul Awal hari ini di mimbar-mimbar. Tapi pada prakteknya banyak yang keliru. Laqad kana pakai ngeden-ngeden sekali bacanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup kata Allah bagi kalian tauladan yang baik hanya pada sisi sosok Rasul SAW. Bagi yang ingin bertemu dengan Allah dan hari akhir. Nih, minum. Masya Allah. Sampai bab minum Nabi jelaskan, Pak. Jangan bab minum, bab masuk kamar mandi Nabi jelasin. Bab ketek saya bilang tadi di masjid. Bab ketek Nabi jelasin. Tahu bab ketek? Ya, ketek jangan baplang, Mas. Bab kemaluan Nabi jelasin. Bab bulu kemaluan Nabi jelasin, ya. Bab kuku Nabi jelasin. Bab pakai sendal Nabi jelasin. Ya. Apalagi bab-bab yang lain. Subhanallah, sangat sempurna agama ini, Pak. Kita ini tinggal melu. Tinggal manut, tinggal ngikut. Makanya banyak ayat-ayat di mana ibadah Anda ditolak kalau Anda tidak mengikuti sunnah Nabi. Lihat kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul, bilang Muhammad sama kaum umatmu, in kuntum tuhibunallah, bila kalian betul pada cinta sama Allah, qul, bilangin sama mereka, qul in kuntum tuhibunallah, bila kalian betul pada mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan balas dengan Allah mencintai kalian, bahkan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kata Allah dalam banyak ayat, ittabi'uh, ikuti Muhammad la'alakum tuflihun, agar kalian bahagia. Ittabi'uh, ikuti Muhammad la'alakum tahtadun, agar kalian di atas jalan hidayah. Maka Masya Allah, ayo ikhwah, ya di sini awas ya, man amila amalan, siapa yang beramal dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalan itu tidak ada contoh, tuntunan, bimbingan, yaitu tauladan dan dalil dari kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas kalian jangan suka ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Sudah cukup, agama sudah cukup, hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita bikin syariat baru yang Nabi tidak ajarkan. Maka seorang muslim harus cerdas. Ya, 5 wa kaifa. Nih 2 pertanyaan. 5 untuk siapa? Untuk apa beramal? Wa kaifa, dan bagaimana beramalnya?
untuknya harus lurus, dan bagaimananya pun harus benar. Bagaimananya harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, itu barangkali ya ikhwan, ya kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin wudhu dulu ya.